Bab 326, Penghargaan Emas Zhang Yu. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Beberapa anggota panel juri mengatakan bahwa mereka sangat puas dengan karya Zhang Yu. Bagaimanapun, level Zhang Yu ada di sana. Bagi Zhang Yu, pencetus genre yang tak terpikirkan, karya apapun yang dilebih-lebihkan dapat diterima. Setelah melihat karya Zhang Yu, Qiu Yue mengangguk kagum dan memandang Lan Kehan di sampingnya, berkata, "Kehan, menurutmu siapa yang ditulis dengan baik oleh Ling Ling dan Zhang Yu?" Lan Kehan mendengar kata-kata, dan berpikir, segala sesuatu memiliki kemegahannya sendiri. Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Sekarang, sulit untuk mengatakan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Oh, jika kamu mengatakan itu, aku akan mengerti. Qiu Yue berkata, apa yang kamu maksud pada dasarnya adalah apa yang ditulis Zhang Yu. Benar, Lan Kehan menatap mata kecil itu dan berkata, aku tidak mengatakan itu. Maksudku, masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri, oke. Telinga mana yang kamu miliki? Qiu Yuewen tersenyum dan berkata sambil tersenyum, jika itu sama di mulutmu. Sebenarnya, itu sudah merupakan pengakuan terselubung bahwa Zhang Yu menulisnya dengan baik. Karena jika kamu berpikir Ling Ling menulis lebih baik daripada Zhang Yu, kamu tidak boleh mengatakannya. Zhang Yu sudah lama tidak berharga. Hahaha. Beberapa gadis di sekitar menyembunyikan mulut mereka dan tertawa, dengan ekspresi Lan Kehan yang tidak dapat diterima, yang dianggap sebagai default. Tian Hao melihat kedua karya itu, dan dapat dikatakan sangat menyukainya. Tetapi untuk mengatakan bahwa favoritnya adalah karya Zhang Yu. Karena gayanya lebih halus dan perspektifnya lebih unik. Tentu saja, dia tidak dapat memutuskan siapa yang lebih baik di antara dua yang terakhir. Memikirkan hal ini, dia menoleh ke beberapa juri di atas panggung dan berkata, karya kedua kontestan telah dirilis. Benarkah karya Ding Ling Ling lebih baik, atau karya Zhang Yu hebat? Sekarang mari kita tanyakan komentar dari beberapa guru di juri. Penonton terdiam, pada saat yang sama. Mereka melihat beberapa orang di kelompok juri dan menunggu jawaban akhir mereka. Beberapa anggota tim peninjau akhirnya saling bertukar pendapat, dan mengangguk, mereka mengonfirmasi jawaban akhir. Yurong mengangkat mikrofon dan berkata, karya-karya Ding Ling Ling sangat mengesankan dan kuat, dan memiliki ekspresi yang kuat. Tidak takut melihat nyanyian pedang. Karya-karya tersebut merupakan mahakarya langka dalam tema anti-Jepang dan sangat cocok untuk tema perang anti-fasis saat ini. Namun, tim peninjau kami percaya bahwa karya Zhang Yu lebih ekspresif dan memiliki lebih banyak ketegangan di antara baris-barisnya. Meskipun sebagian besar karyanya dibuat dengan tangan, ia menggunakan perspektif khusus untuk menguraikannya dengan sempurna. Selama perang anti-Jepang, rasa duka ibu pertiwi kami hancur tanpa alasan, dan pada saat yang sama, ia siap untuk mengekspresikan pemikiran fasis dan membawa kerusakan yang dalam bagi orang-orang di dunia. Jadi tim peninjau kami sepakat bahwa karya Zhang Yu bahkan lebih baik. Kejuaraan ini adalah Zhang Yu. Tian Hao mendengar kata-kata itu dan tertawa, setelah persetujuan bulat dari tim peninjau ahli. Mari kita ucapkan selamat kepada Zhang Yu karena memenangkan kejuaraan. Di mana tepuk tangan dan sorak-sorai. Semua anggota pengadilan telah berdiri pada saat ini, menggunakan suara yang memekakkan telinga. Bersorak untuk pemain tuan rumah kota Zonghai yang memenangkan kemenangan terakhir. Zhang Yu melambaikan tangannya kepada penonton sambil tersenyum dan memberi hormat pada saat yang sama, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang-orang di kampung halamannya atas dukungan mereka yang kuat. Semua orang di kelas 12 melihat bahwa Zhang Yu akhirnya memenangkan kemenangan terakhir. Tentu saja, aneh dipanggil lagi dan lagi di lapangan, membentuk pemandangan yang unik dan aneh di lapangan. Ucapan selamat dan selamat dari mereka yang berada di lingkaran pendidikan di sekitar penerima yang tersenyum saat ini. Huang Ye, kamu harus menunggu begitu lama. Zhang Yu akhirnya memenuhi harapan dan memenangkan kemenangan terakhir. Ini adalah kehormatan sekolah dan kehormatan seluruh kota Zonghai. Secara khusus, ucapan selamat dari para pemimpin Biro Pendidikan dan Komite Partai Kota membuatnya tertawa dan merasa senang pada saat yang sama.
Li Yunliang dan Han Shaoli juga merasa lega ketika mereka melihat ini. Dalam beberapa hari terakhir, keduanya dapat dikatakan rata-rata. Kepala sekolah tidak tahu apa yang terjadi di kelas. Kalau sampai semuanya hancur berantakan, orang-orang akan keluar di tengah jalan. Bukankah itu akan membuat kepala sekolah Huang sangat tidak tahu malu, dan kalau dipikir-pikir, biarkan Xiao Zhang kehilangan muka, dan siapa yang akan kehilangan muka pada akhirnya. Untungnya, Zhang Yu akhirnya memenangkan kejuaraan. Hasil ini sudah merupakan hasil yang sempurna untuk Li Yunliang dan Han Shaoli. Saya yakin bonus dan gelar akhir tahun berikut akan memberikan hasil yang bagus. Fase kompetisi secara resmi berakhir. Seperti biasa, saatnya membahas hadiah. Para pemimpin terkait mulai melompat-lompat lagi, menunjukkan apakah Anda atau saya yang paling banyak berkontribusi. Singkatnya, pemimpin ingin berbicara. Beberapa orang di Zhang Yu telah mundur ke sisi panggung, menunggu para pemimpin selesai berbicara. Beberapa orang, Ding Lingling, mengatakan bahwa mereka tidak iri pada Zhang Yu. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu yakin dengan kekuatannya dalam permainan ini. Semua orang dapat mengatakan bahwa dia yakin dan yakin. Setelah beberapa orang mengundurkan diri, mereka memberi selamat kepada Zhang Yu satu demi satu. Semua orang berkumpul dan mengungkapkan kegembiraan. Tentu saja, di antara 15 orang, hanya Duan Silong yang bersembunyi jauh, berpura-pura tidak melihat Zhang Yu. Tetapi bahkan Song Yang, yang berada di sekolah yang sama, datang untuk memberi selamat kepada Zhang Yu. Sue Kai mengagumi ekspresinya dan berkata, "Bos, bagaimana Anda menulis perjalanan ke barat dengan sangat baik? Saya baru saja menontonnya sebentar di pinggir lapangan. Sulit untuk menontonnya, belum lagi menulis. Anda benar-benar kontemporer. Wen Hao, idola saya." Petik 2. Sebagian besar orang di sekitar saya belum melihatnya, satu persatu, mereka semua dengan penasaran mengeluarkan ponsel mereka dan melihat ke atas. Saya akan melihat apa itu buku Tuhan, dan itu luar biasa. Chai Zichen berkata, "Zhang Yu, aku sangat menyukai novelmu. Bisakah kau menandatanganinya untukku?" Karena Chai Zichen tahu bahwa gurita idolanya sebenarnya adalah Zhang Yu di depannya, dia sangat senang. "Aku bisa berdiskusi dengan ahli sastra semacam ini begitu berada di lapangan. Aku yakin itu juga merupakan berkah dan pembicaraan tentang kehidupan yang luar biasa." Zhang Yu mengangguk dan tersenyum, mengambil buku dan pena yang diserahkan Chai Zichen, dan menulis namanya sendiri. Kata-kata Zhang Yu, tentu saja, ditulis dengan sangat baik, dan orang-orang di sekitarnya terkejut. Siapapun dapat menulis hal ini. Tetapi jika Anda ingin menulis dengan baik, maka kesulitannya akan lebih besar. Tanpa bakat tertentu, Anda tidak dapat memainkannya. Kaligrafi kuas keras Zhang Yu yang memukau, dikombinasikan dengan tingkat sastra dan aura judulnya, membuat beberapa orang di sekitarnya meminta Zhang Yu untuk menandatanganinya sendiri. Gerakan tangan Zhang Yu cepat, dan tanda tangan diperoleh dalam waktu singkat, dan semua orang mengobrol sebentar. Seiring berjalannya waktu, para pemimpin terkait di panggung juga menyelesaikan instruksi penting, dan langkah selanjutnya adalah sesi pemberian penghargaan. Zhang Yu memenangkan hadiah tertinggi dalam kompetisi, termasuk piala emas, sertifikat juara pertama, dan cek besar senilai 200.000 yuan. Ding Lingling, Sun Xia, Chai Zichen, dan Lu Yuxuan juga memenangkan penghargaan perak dan penghargaan peringkat, serta hadiah uang tunai sebesar 50.000 yuan. Pemain yang tersisa di 15 besar menerima medali perunggu, sertifikat prestasi, dan hadiah sebesar 5.000 yuan. Tentu saja, ada juga 100 pemain teratas, yang semuanya telah memenangkan penghargaan pemain luar biasa dan bonus Wu Bai Yuan. Penghargaan telah berakhir, kompetisi nasional secara resmi berakhir. Di akhir penghargaan, di antara 15 orang, kecuali Duan Silong, dia pergi tanpa pergi. Orang-orang yang tersisa mengambil foto kelompok dengan gigi kecil mereka, dan bertukar ponsel ICQ mereka sebelum melambaikan tangan selamat tinggal. Zhang Yu dan Tan Xiaonan membuat janji dengan Wu Fati. Begitu penghargaan selesai, mereka segera pergi ke gerbang untuk menemukan tim besar. Tetapi pada saat ini seorang anggota staf berjalan mendekat dan berkata Tian Zhenbo ingin menemuinya. Tan Xiaonan berkata, "Zhang Yu, atau aku akan keluar dan mencari Qian-Qian dulu." Setelah selesai bicara, mari kita lihat di luar teater.
Oke, Zhang Yu mengangguk, mengikuti staf dan berjalan ke sisi panggung. Staf membawa Zhang Yu ke sebuah longe, membawanya ke dalam ruangan, dan berbalik. Dekorasi longe itu sangat indah, tetapi tidak ada seorang pun. Zhang Yu berjalan-jalan dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa di sini. Kemudian dia duduk di sofa dengan pantat dan bermain dengan ponselnya dengan bosan. Empat orang, Tian Zhenbo dan Chang Yi, kembali ke longe bersama setelah berurusan dengan para pemimpin terkait kota Zonghai. Mendorong pintu masuk, saya melihat Zhang Yu bermain dengan ponselnya dan tersenyum pada saat yang sama. Zhang Yu mendengar suara itu dan berbalik dari layar ponsel. Tian Zhenbo dan beberapa guru dari tim peninjau masuk bersama, dan berdiri karena sopan santun. Tian Zhenbo datang dengan senyum di wajahnya. Tian Zhenbo tertawa, Zhang Yu, apakah kamu menyebalkan? Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Bukankah ini sedang bermain di ponsel? Apakah ada pertanyaan untuk beberapa guru yang mencari saya? Tian Zhenbo mengangguk dan berkata, saya benar-benar punya sesuatu. Saya ingin bertanya, apakah Anda benar-benar menulis Perjalanan ke Barat? Saya yang menulisnya. Zhang Yu mengangguk dan berkata, apakah ada yang salah? Tian Zhenbo berkata, masalahnya tidak ada di sana. Hanya saja, ya. Jangan berdiri lagi, duduk saja. Ayo duduk dan bicara. Begitu suara itu turun, beberapa orang menemukan tempat untuk duduk. Setelah Tian Zhenbo menunggu beberapa orang untuk duduk, dia berkata, Zhang Yu, saya hanya ingin bertanya. Mengapa Anda menulis Perjalanan ke Barat? Maksud saya pikir novel seni bela diri Anda juga sangat bagus. Mengapa menulis novel dalam teks? Bukankah lebih mudah menulis novel seni bela diri? Ketika Zhang Yu melihat pihak lain menanyakan hal ini, dia berkata, oh, Anda menanyakan ini. Awalnya, saya menulis novel seni bela diri. Tetapi suatu kali mereka mengatakan bahwa novel seni bela diri saya tidak bagus. Ketika saya marah, saya berencana untuk menulis yang lebih baik. Pada akhirnya, ada buku ini, Perjalanan ke Barat. Sebenarnya, kemunculan buku ini sepenuhnya tidak disengaja, dan dapat dikatakan sebagai karya yang ideal. Biarkan, beberapa guru tertawa. Beberapa orang di Tian Zhenbo menatap mereka dengan ekspresi terkejut. Berani menyukai, Perjalanan ke Barat, ini sebenarnya adalah semangat menangkap bebek di rak. Apakah benar-benar ada hal seperti itu di dunia yang tidak mungkin? Ketika orang marah, mereka dapat menulis novel yang hebat, atau apakah itu klasik? Mengapa alasan ini terdengar sangat tidak dapat diandalkan? Tian Zhenbo berkata, baiklah, apakah kamu menulis novel ini di waktu luangmu di sekolah? Saya pikir kamu memperbaruinya dengan sangat cepat, dan mengira kamu telah menulisnya sebelumnya. Zhang Yu berkata, tidak cepat untuk memperbaruinya. Karena ditulis dalam bahasa Mandarin klasik, sangat melelahkan untuk menulisnya. Menulis novel seni bela diri relatif menghemat tenaga, dan mudah untuk menulis puluhan ribu kata setelah sekolah. Lebih sulit untuk menulis Perjalanan ke Barat, dan satu atau dua dapat ditulis dalam satu malam. Ribuan kata sudah melelahkan. Beberapa orang di Tian Zhenbo mendengar bahwa itu adalah gigi berlubang rahasia, sehingga mereka dapat menulis puluhan ribu karakter novel seni bela diri di rumah setelah sekolah, dan itu menghemat tenaga, benar-benar palsu. Kalau begitu anakmu bukan manusia. Bukankah itu mesin fotokopi manusia? Ruangan itu sangat sunyi. Zhang Yu menunjukkan ekspresi aneh, dan berkata, beberapa guru. Saya tidak tahu mengapa Anda menanyakan Perjalanan ke Barat, apakah ada yang salah dalam buku itu? Jika ada, Anda dapat mengatakannya dengan jelas. Selama itu masuk akal, saya dapat memodifikasinya dengan tepat. Tian Zhenbo berkata, bukan itu. Buku Perjalanan ke Barat Anda dapat dikatakan sangat luar biasa. Awalnya saya lebih meragukan mengapa Anda dapat menulis karya yang begitu luar biasa. Tetapi melalui kompetisi nasional ini, penampilan Anda, saya harus percaya bahwa Anda adalah seorang penulis dengan kekuatan seperti itu. Zhang Yudao, terima kasih Guru Tian atas pujian Anda. Karena ini bukan pertanyaan tentang pekerjaan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada guru-guru yang membawa saya hari ini. Tian Zhenbo berkata, kami di sini untuk Anda hari ini. Ini benar-benar sesuatu. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah Anda ingin bergabung dengan Asosiasi Penulisan Nasional? Ingin aku bergabung dengan Asosiasi Penulis Nasional? Zhang Yu berkata sejenak, dan berkata,
apakah aku memenuhi syarat? Tidak, maksudku, aku harus mengatakan bahwa tidak ada kerja keras. Para penulis yang bergabung dengan Asosiasi Penulis Nasional tidak semuanya. Apakah kamu menginginkan penulis sastra seperti itu? Dan sepertinya aku belum cukup umur. Tian Zhenbo berkata, aslinya, menurut usia dan kualifikasimu, tentu saja, ada kekurangan. Tetapi ini tidak termasuk keadaan yang sangat khusus. Sebenarnya, Asosiasi Penulis Nasional tidak memiliki standar yang kaku untuk bentuk pembawa karya sastra. Bagaimanapun, masyarakat berada di standar asosiasi penulis dalam hal ini juga maju seiring dengan perkembangan zaman. Menurut pendapatku, kamu adalah seorang anak dengan prospek perkembangan yang cukup besar. Di usia muda, kamu telah mencapai hasil yang baik di industri musik dalam negeri, dan pada saat yang sama, anggota Asosiasi Musik Nasional. Dalam hal sastra, kamu memiliki bakat luar biasa yang sama, yang tidak diragukan lagi. Aku pikir kamu memenuhi syarat untuk bergabung dengan Asosiasi Penulis Nasional. Kondisi eksternal masih cukup matang sekarang. Itu semua tergantung pada Anda. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami sebagai sebuah asosiasi? Zhang Yu tersenyum, tentu saja saya ingin bergabung dengan Asosiasi Penulisan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat bergabung dengan Asosiasi Penulisan. Itu juga merupakan penegasan pribadi saya terhadap para guru. Bagaimana mungkin saya tidak mengakui kebaikan hati? Beberapa orang di Tian Zhenbo mendengarkan sikap Zhang Yu dengan sangat rendah. Tidak ada kesombongan seperti itu yang dimiliki anak muda yang memiliki sedikit bakat. Hatinya sangat puas, dan skor kesan pertamanya juga meningkat pesat. Tian Zhenbo mengangguk, Anda dapat berpikir demikian. Saya puas. Apa yang harus dilakukan untuk bergabung dengan Asosiasi Penulisan? Kami sudah siap. Apa yang ingin Anda lakukan pertama? Bergabunglah dengan Asosiasi Penulisan Provinsi Anda terlebih dahulu. Ini adalah Ketua Asosiasi Penulisan Provinsi Dongxing Anda. Kamerat Chang Yi, Anda harus menghubunginya tentang bergabung dengan Asosiasi Penulis Provinsi. Setelah Anda bergabung dengan Asosiasi Penulis Provinsi, Anda akan direkomendasikan oleh Kamerat Chang Yi dan melaporkan informasi Anda ke Asosiasi Penulis Nasional. Anda telah mendaftar dan mengeluarkan sertifikat. Begitu, Zhang Yu mengangguk. Chang Yi menoleh untuk tertawa saat ini. Zhang Yu, kompetisi nasional ini, bisa dibilang kamu telah tampil sangat baik. Pada saat yang sama, kita telah memenangkan kehormatan yang sulit bagi lingkaran sastra kita di Provinsi Dongxing. Pertama-tama, saya menyambut Anda untuk bergabung dengan Asosiasi Penulisan Provinsi. Saya harap Anda dapat menciptakan lebih banyak karya dan lebih baik di masa mendatang. Memenangkan lebih banyak penghargaan untuk Anda dan provinsi kita. Zhang Yu mengangguk dan berkata, saya tahu Ketua Chang. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Tetapi jika anak itu diganggu di pertemuan di masa mendatang, saya dapat mengandalkan Anda, pendukung besar, untuk mendukung saya. Hahaha. Beberapa orang di sekitar menggelengkan kepala dan tersenyum ketika mereka mendengar Zhang Yu berkata begitu halus. Pada saat berikutnya, beberapa orang bertukar nomor ponsel dan nomor ICQ mereka sebelum mereka secara resmi mengucapkan selamat tinggal. Zhang Yu mendorong pintu keluar rumah. Beberapa orang di dalam rumah saling memandang. Yu Rongdao, meskipun Zhang Yu tidak terlalu tua, gaya menulisnya tidak normal. Saya pikir perkembangannya di masa depan pasti tidak kecil. Luo Jinseng berkata, aneh untuk dikatakan. Umumnya, hal-hal seperti sastra bergantung pada pengendapan waktu untuk secara bertahap menunjukkan keistimewaannya. Situasi seperti Zhang Yu masih sangat jarang sekarang. Wu Changhao berkata, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi saya tidak percaya. Sekarang sepertinya saya tidak percaya. Memang ada kejeniusan yang luar biasa dalam sastra ini. Dan Zhang Yu adalah kejeniusan dari kejeniusan ini. Anak ini pasti seorang pemimpin dalam generasi muda ini. Chang Yi berkata, tidak masalah jika kamu meninggalkan Zhang Yu sendirian. Kami juga telah melihat banyak jenius muda dalam permainan ini. Mereka mungkin adalah generasi emas dunia sastra masa depan. Apakah generasi emas? Tian Zhenbo bergumam, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Zhang Yu datang ke gerbang Istana Budaya dan melihat banyak orang menunggu di kelas, tetapi kebanyakan dari mereka diam dan tampak aneh. Ketika Zhang Yu melihat lebih dekat, ternyata Presiden Huang dan para pemimpin semua sekolah berdiri di sini. Tidak heran orang-orang ini begitu aneh.
Saya berani mengatakan bahwa kepemimpinan sekolah begitu pendiam. Huang Yan dan kelompoknya awalnya berencana untuk bertemu Zhang Yu dan pergi. Ketika mereka menemukan kelas 12, mereka menemukan bahwa Zhang Yu belum keluar. Setelah bertanya, saya mengetahui bahwa ia ditahan oleh para pemimpin asosiasi penulisan nasional yang relevan. Meskipun Huang Zheng tidak tahu apa yang terjadi, ia juga ingin menjelaskan bahwa jika ada masalah dalam hasil akhir, jangan sampai ia tidak tahu ia akan bersikap pasif. Para pemimpin sekolah dan sekelompok orang berdiri di samping. Tentu saja, orang-orang kelas 12 tidak bisa bersantai seperti biasa. Mereka berdua berbicara pelan dan bergumam, tampak aneh. Ketika kelompok itu melihat Zhang Yu, mereka merasa lega. Semua orang di kelas, tentu saja, merasa bahwa Zhang Yu dapat mengetahuinya, dan dia dan timnya tidak perlu lagi dibuat bingung oleh para pemimpin sekolah. Para pemimpin sekolah juga menantikan bintang-bintang dan bulan, karena takut akan kejadian tak terduga yang terjadi di luar festival. Halo, Kepala Sekolah Huang. Zhang Yu, karena sopan santun, menyapa Huang Ze terlebih dahulu. Oke, bagus. Huang Zeng mengangguk dan berkata, Zhang Yu, apa yang dicari pemimpin asosiasi? Zhang Yu berkata, oh, itu bukan masalah besar. Ketua Tian dari Asosiasi Penulis, bertanya apakah saya ingin bergabung dengan Asosiasi Penulis Nasional. Apa? Semua pemimpin sekolah mendengar ini dengan ekspresi yang luar biasa. Saya bahkan belum lulus SMA di usia muda, dan sekarang saya ingin bergabung dengan Asosiasi Penulis Nasional. Meskipun para pemimpin sekolah menengah pertama nomor 1 telah terlibat dalam pendidikan sepanjang tahun, mereka tidak bergabung dengan kelompok terkait manapun. Tetapi saya belum makan daging babi, saya telah melihat babi berlari. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya telah terlibat dalam industri pendidikan sepanjang tahun dan dapat dianggap sebagai orang dalam setengah lingkaran budaya? Saya tidak tahu banyak tentang lingkaran, tetapi setidaknya saya tahu sedikit tentang bulu. Kelompok khusus seperti Asosiasi Penulis Nasional, siapapun yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan mereka, setidaknya harus berada dalam lingkaran tertentu dan memiliki prestasi tertentu. Tampaknya Anda ingin bergabung dengan Asosiasi Penulisan Provinsi, setidaknya dalam lingkaran sastra di kota, yang memiliki pengaruh tertentu. Jika Anda ingin bergabung dengan Asosiasi Penulis Nasional, maka setidaknya di tingkat provinsi dapat didengar, setidaknya Asosiasi Penulisan Provinsi adalah anggota komite. Zhang Yu begitu tua, dapat dikatakan bahwa bahkan rambutnya belum tumbuh. Dapatkah Anda bergabung dengan Asosiasi Penulis Nasional? Dari sudut pandang Huang Yan dan partainya, itu sungguh luar biasa. Huang Yan bertanya, jadi apa yang terjadi pada akhirnya? Apakah Anda bergabung? Zhang Yu Dao, sekarang, Ketua Tian meminta saya untuk bergabung dengan Asosiasi Penulis Provinsi terlebih dahulu, lalu Asosiasi Penulis Provinsi merekomendasikannya kepada Asosiasi Penulis Nasional. Akhirnya, saya bisa menerbitkan sertifikat atau semacamnya. Saya rasa butuh waktu sebulan. Huang Yan mendengar ini, dan sangat senang, fakta bahwa sekolahnya memiliki siswa yang ikonik hanyalah papan nama sekolah yang hidup. Anggota khusus Asosiasi Komposisi Nasional dan Asosiasi Musik Nasional semuanya adalah anggota. Ini adalah iklan hidup dengan pendidikan berkualitas sangat tinggi di sekolah Anda. Memikirkan hal ini, Huang Yan tertawa dan berkata, ya, Zhang Yu, Anda telah tampil sangat baik kali ini. Sekolah. Akan ada hadiah materi tertentu untuk penampilan luar biasa Anda. Saya masih ingin Anda belajar keras di masa depan. Berusaha keras untuk prestasi akademik dan sastra dalam hal seni, keduanya. Oke, petik 2. Zhang Yu mengangguk dan berkata, saya tahu kepala sekolah Huang. Jika tidak ada yang salah, teman-teman sekelas saya dan saya akan pergi dulu. Ayo pergi, mari kita aman. Huang Yan mengangguk. Kelompok ke-12 orang menyapa para pemimpin sekolah satu demi satu. Hula tampaknya terbebas dan pergi dengan gembira. Beberapa orang di Huang Yan saling memandang saat ini, ekspresi masing-masing tampak sangat luar biasa. Mengapa kedengarannya aneh bahwa seorang siswa muda tiba-tiba menjadi anggota Asosiasi Penulisan Nasional? Tiba-tiba Huang Min teringat sesuatu, menoleh ke arah Li Yunliang, dan berkata, Nona Li, apakah Zhang Yu anggota komite kelas? Li Yunliang mengangguk dan berkata, iya, dia adalah pengawas. Huang Yan mengangguk setelah mendengar kata-kata itu dan berkata, oh, itu pengawas.
Zhang Yu benar-benar tampak seperti anak yang cakap dan bersemangat. Li Yunliang mendengar ini, memutar matanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Baginya, tidak ada anak yang lebih tidak bersemangat di dunia ini selain Zhang Yu. Tidurlah dengan nyenyak ketika semuanya baik-baik saja. Dia tidak pernah mengatakan apapun di kelas dan tidak pernah melihatnya belajar. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan itu. Bukankah itu di depan para pemimpin, bukankah menyenangkan menemukan seorang pemimpin? Harus berteriak, dia berdeham dan berkata, ya, Zhang Yu memang siswa yang baik dengan rasa hormat kolektif yang besar dan kemauan untuk bertanggung jawab. Kepala sekolah, Anda melihat orang dengan sangat akurat. Han Shaoli mendengar kalimat ini, dan melihat ekspresi aneh Li Yunliang, hampir menyembur keluar tanpa senyum. Sebagai guru bahasa Mandarin di kelas 12, apa yang terjadi pada Zhang Yu jelas baginya. Li Yunliang mampu mengucapkan kata-kata seperti itu, dan kapasitas mentalnya memang cukup kuat. Huang Yan mengangguk puas dan berpikir sejenak, lalu menoleh ke Gu Changping, Direktur Kantor Urusan Akademik, dan berkata, Direktur Gu, jika memungkinkan, atur pekerjaan khusus untuk Zhang Yu di Serikat Mahasiswa. Ambil semester berikutnya dan biarkan dia mengambil jabatan Presiden Serikat Mahasiswa. Gu Changping mendengar ini sejenak, dan berkata, Zhang Yu akan berada di kelas 2 semester depan. Umumnya, lebih tepat untuk mengatur siswa kelas 3 untuk mengambil posisi Ketua Serikat Mahasiswa. Huang Yidao, apa yang istimewa dan istimewa? Usia bukanlah masalah. Sekarang Zhang Yu belum lulus SMA, bukankah dia bergabung dengan Asosiasi Penulisan Nasional dan Asosiasi Musik? Untuk anak-anak yang berkemampuan seperti itu, batasan usia sudah tepat. Itu bisa dilonggarkan, dan masalah terkait tidak bisa terlalu kaku. Petik 2. Tidak apa-apa. Gu Changping mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lagi pula, tidak mungkin dia bisa mengubah apa yang diputuskan kepala sekolah, dan berkata, tunggu aku mempelajarinya. Zhang Yu, yang sudah pergi, tentu saja tidak tahu pikiran spesifik para pemimpin sekolah. Jika dia tahu, yang pertama akan bisa menolak. Zhang Yu tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang pekerja keras, dan dia tidak ingin merepotkan. Baginya, dia tidak punya cukup waktu untuk tidur seharian, dan dia terlalu sibuk melakukan pekerjaan politik. Li Yunliang dan Han Shaoli mendengar keinginan Huang Yan untuk menjadikan Zhang Yu sebagai ketua Serikat Mahasiswa, dan mereka tentu saja terkejut. Secara umum, memasuki Serikat Mahasiswa selalu dimulai dengan petugas yang bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu dan berkinerja lebih baik. Setelah kelas 2, dia dapat mengambil alih sebagai wakil ketua, dan kelas 3 yang sangat baik dapat mengambil alih sebagai ketua. Tampaknya Zhang Yu, yang bahkan bukan anggota kelompok, benar-benar dapat menjadi ketua Serikat Mahasiswa default. Luar biasa, ... Kelas 12 berada di luar jangkauan kepemimpinan sekolah, dan segera tampak terbebas, lagi dan lagi. Banyak orang di kelas 12 dalam suasana hati yang baik hari ini. Salah satunya adalah kemenangan Zhang Yu, dan semua orang senang untuknya. Hal lainnya adalah bahwa setiap orang di kelas yang berada di final memiliki hadiah yang bagus. Sekolah, Biro Pendidikan, dan panitia penyelenggara kompetisi semuanya memiliki hadiah uang tunai yang kuat, yang juga membuat banyak orang merasa senang. Tentu saja, suasana hati mereka yang tidak terpilih tidak begitu baik. Melihat orang lain minum sup dan makan daging, berdiri sendiri, mengoceh, tidak dapat dihindari bahwa mereka aneh. Namun, mereka juga mengungkapkan pemahaman mereka yang tidak berdaya tentang situasi ini. Bagaimana mengatakannya? Ini juga merupakan kompetisi tingkat nasional. Ratusan ribu orang hanya mengambil 100 orang, dan peluang untuk terpilih sudah langka. Dengan begitu banyak kelas di kelas ke-12, saya harus mengatakan bahwa ini sudah merupakan keajaiban. Dapat juga dikatakan bahwa itu semua berkat Zhang Yu. Zhang Yu dalam suasana hati yang baik hari ini. Saat itu, ia memutuskan untuk pergi ke pesta makan malam bersama, dan biaya kelas telah dibayarkan. Kelompok itu dengan senang hati menemukan restoran yang bagus dan makan makanan dari Hese. Tentu saja, anggur tidak dapat diminum. Setelah makan dan minum cukup, mereka secara resmi dipisahkan dan kembali ke rumah mereka, masing-masing mencari seorang ibu. Kontes puisi remaja nasional telah berakhir. Segera, karya-karya kompetisi yang relevan akan disortir dan diunggah ke situs web tema kontes nasional.
Situs web kontes nasional segera melakukan aktivitas perbandingan karya puisi favorit saya. Begitu karya Zhang Yu muncul, karya tersebut menjadi sangat populer. Budak jelek, depresi remaja, bertemu Huan. Pergi diam-diam ke Menara Barat, pemandangan timur Menara Barat, kupu-kupu cinta bunga. Pemandangan musim semi, satu potong plum. Jangkrik merah, akan masuk anggur, lagu bunga persik, kepala lagu-lagu irama air. Kapan akan ada karya terkait, saya menggunakan telapak tangan yang rusak, di bulan depan, orang-orang yang peduli dengan kompetisi akan segera dianggap sebagai karya klasik yang tak tertandingi. Pemungutan suara hampir sepihak, dapat dikatakan bahwa Anda tidak berguna untuk membeli tiket, karya-karya ini hampir menempati popularitas karya teratas dalam daftar. Puisi dan karya Zhang Yu menjadi hit dan mengejutkan dunia sastra. Banyak master puisi telah mereproduksi karya Zhang Yu dan menganggapnya sebagai karya klasik. Hidung genre yang luar biasa ini, Zhang Yu, segera menjadi orang suci puisi kecil di antara para penggemar. Banyak penggemar yang menyukai Zhang Yu karena kompetisi nasional ini telah mencirikannya sebagai reinkarnasi dari puisi dinasti baru Li Wanfu. Tentu saja, ada penggemar yang tidak setuju. Beberapa orang berpikir bahwa level Zhang Yu yang sebenarnya jauh lebih dari si Zheng Li Wanfu. Dia harus menggunakan namanya dan nama baru. Pada saat ini, penggemar yang antusias telah mengabdikan upaya mereka untuk Zhang Yu dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Apa puitis, penyair, puisi, raja, penyair, hantu, iblis, penyair, dewa. Dapat dikatakan bahwa ada perdebatan yang tak ada habisnya. Melihat hal ini, situs web tema kontes nasional juga menyiapkan sesi pemungutan suara populer dengan nama Zhang Yu. Setelah pemungutan suara yang sengit, Sixian menempati peringkat pertama dengan jumlah suara terbanyak. Sebagian besar netizen menganggap bahwa nama Sixian bagus, penuh dengan alur cerita romantis, dan memiliki tema alur cerita romantis dalam budaya klasik Tiongkok. Mengikuti nama, Sixian Zhang Yu, itu menjadi satu-satunya kode resmi bagi penggemar untuk memanggil Zhang Yu. Zhang Yu sendiri tidak dapat menahan tangis atau tertawa, bagaimana mungkin dia tiba-tiba memiliki gelar Li Taibai dan Li Taibai. Tentu saja, netizen memanggil Huan, tetapi mereka belum dapat mengubahnya, mereka hanya dapat menerimanya secara terbalik. Apapun yang Anda suka panggil saja, toh, bukan saya yang bisa bangkit. Karya Zhang Yu di masa-masa awal kompetisi nasional dapat dikatakan sedang populer di internet dan telah dicari dan diunggah ulang oleh banyak penggemar. Adapun puisi Zhang Yu dan Ding Lingling, meskipun tulisannya juga sangat bagus, jika Anda hanya melihat karyanya, Anda tidak akan melihat kata-kata yang indah. Sejujurnya, belum mencapai titik nyanyian abadi. Oleh karena itu, karya-karya lanjutan Zhang Yu datar saja, tetapi tidak sebagus karya-karya sebelumnya. Namun kemudian editor program TV Kontes Puisi Pemuda Nasional dari saluran Sains dan Pendidikan Nasional Taiwan menyiarkannya. Adegan puisi solitaire di belakang Zhang Yu muncul di mata pemirsa televisi nasional. Ekspresi kuat adegan Zhang Yu sangat mengejutkan semua pemirsa TV yang telah menonton program tersebut, terutama adegan puisi misteri Zhang Yu di tempat kejadian, yang mengejutkan banyak pemirsa TV dan penggemar Zhang Yu. Zhang Sixian tidak hanya memiliki karya-karya hebat, tetapi juga memiliki keuntungan di bidangnya. Hal ini juga membuat nama Zhang Yu populer di seluruh negeri. Weibo Zhang Yu, yang jarang digunakan, penggemar mulai meningkat, mencapai puluhan juta. Serial TV, Kontes Puisi Pemuda Nasional, berturut-turut menjadi daftar permintaan pertama untuk jangka waktu tertentu. Pada saat yang sama, suasana keseluruhan pasar sastra klasik telah terdorong, dan banyak penggemar muda telah jatuh cinta lagi dengan budaya klasik Tiongkok. Tentu saja, kompetisi nasional bukan hanya Zhang Yu saja. Pada saat yang sama popularitas acara tersebut yang tinggi, hal itu juga mempromosikan popularitas Ding Lingling dan Sun Xia yang bersaing dengan Zhang Yu di panggung yang sama. Lu Yuxuan dan Cai Zichen juga mendapatkan banyak penggemar. Dari para kontestan dalam kompetisi nasional, yang paling populer tentu saja Zhang Yu. Namun, Ding Lingling lah yang mengikutinya dari dekat. Gadis ini, yang hidup berdampingan dengan kecantikan dan kebijaksanaan, juga telah memenangkan hati banyak penggemar berkat penampilannya yang luar biasa dan bakatnya yang mengesankan. Popularitasnya telah melonjak tinggi, dan dianggap sedikit terkenal di negara ini untuk sementara waktu. Tentu saja, bagi orang lain, hanya ada sedikit keuntungan.
Dibandingkan dengan Zhang Yu dan Ding Lingling, tentu saja, itu tidak baik, tetapi itu tergantung pada bermain di TV. Jauh lebih kuat daripada para aktor masa di belakang. Weibo Zhang Yu secara alami menjadi panas selama siaran kontes puisi pemuda nasional. Hal ini juga mendorong sistem penggemar Zhang Yu untuk bangkit lurus, mendekati titik kritis peningkatan berikutnya. Banyaknya penggemar baru telah menyebabkan pengungkapan informasi Zhang Yu lainnya berikutnya. Banyak penggemar yang terkejut mengetahui bahwa Zhang Yu juga seorang komposer, puisi, novel, dan pembawa acara. Banyak penggemar baru Zhang Yu yang berubah menjadi penggemar novelnya setelah melihat senyum dan kesombongannya. Terutama setelah melihat Perjalanan ke Barat, Zhang Yu bahkan lebih terkejut. Begitu rupawan dan tinggi, bahkan dapat disejajarkan dengan 4 mahakarya klasik buku-buku Tuhan. Harus dikatakan bahwa itu seharusnya menjadi hal yang telah lama hilang. Saat ini, lingkungan sosial dan model dasar budaya seperti itu masih dapat ditulis oleh orang lain. Dari sudut pandang orang normal, itu hanyalah hal yang luar biasa dan tak terbayangkan. Meskipun Perjalanan ke Barat karya Zhang Yu belum mulai ditagih, para pemberi penghargaan seperti Legiun, dan mereka juga telah menerima sejumlah besar repost penggemar. Ini juga membuat Perjalanan ke Barat semakin terkenal. Meskipun tidak semua orang suka membaca novel klasik Tiongkok. Namun, sebuah buku tiba-tiba muncul di negara itu, yang sekarang ditulis dan dapat dibandingkan dengan mahakarya terbesar keempat, yang juga telah dicari dengan suara bulat oleh para pecinta sastra murni. Ruang siaran langsung, Octopus Telling Stories, Feilong.com menjadi populer bersama penggemar baru yang sebelumnya tidak mengenal, dan bahkan belum pernah mendengar nama Zhang Yu, datang ke ruang siaran langsung untuk berhubungan dengan idola mereka. Selain itu, Fearless Double Pride milik Zhang Yu dikatakan dengan sangat mengagumkan. Xiao Yuer, seorang pria dengan kepribadian yang khas, langsung menjadi bintang di kalangan penggemar. Tentu saja, hal itu juga mendorong pendapatan keseluruhan Zhang Yu, yang bahkan meningkat banyak. Dalam beberapa hari pertama di kota Zhonghai, tidak ada perubahan khusus dalam beberapa hari terakhir. Meskipun Zhang Yu dari kelas 12 memenangkan kontes puisi pemuda nasional, yang menyebabkan sedikit kejutan bagi para siswa di sekolah, mereka tertinggal. Dari sudut pandang mereka, siapapun yang menang dan yang tidak menang tidak ada hubungannya dengan mereka, siapa yang peduli tentang itu. Seolah-olah seseorang telah menjatuhkan batu di air danau yang tenang, dan meskipun itu akan menyebabkan riak, itu akan segera tenang kembali. Namun, siaran kontes puisi pemuda di Prime Time CCTV menimbulkan sensasi di sekolah. Karena saya belum melihatnya, saya belum merasakan atmosfer itu, dan tentu saja Anda dapat mengabaikannya. Tetapi setelah Anda menontonnya, Zhang Yu merasa luar biasa dalam permainan tersebut. Awalnya Zhang Yu adalah orang yang kurang dikenal di antara kerumunan sekolah. Melihat pemuda yang baik yang cukup berani untuk berjuang bagi para gangster, komposer muda yang terkenal dan penulis novel seni bela diri, Zhang Yu sedikit populer di sekolah. Namun, dengan disiarkannya acara TV kompetisi nasional, Zhang Yu tiba-tiba menjadi terkenal dan dikenal semua orang. Adegan Zhang Yu membunuh kuartet di TV dan menendang elit nasional sangat mengejutkan setiap siswa yang telah menonton pertandingan di sekolah menengah pertama. Zhonghai benar-benar memiliki sosok yang luar biasa, dan itu masih seorang siswa, dan juga siswa sekolahnya sendiri. Bagaimana bisa terlihat begitu luar biasa? Pada hari-hari berikutnya, prestise Zhang Yu di sekolah dapat dikatakan seperti langit. Kemanapun dia pergi, seseorang tersenyum padanya atau memintanya untuk menandatangani. Bahkan para guru di sekolah juga menyambutnya dengan senyuman, dan Zhang Yu juga menjadi bintang besar di sekolah. Zhang Yu merasa sangat tidak senang, karena dia tidak sebebas sebelumnya. Sekarang semua orang menunjuk kemanapun dia pergi. Bahkan ketika dia pergi ke toilet, beberapa orang terus menonton, membuatnya merasa bahwa saluran kemihnya agak tidak jelas untuk sementara waktu. Dalam beberapa hari, kantor urusan akademik tiba-tiba memberitahu Zhang Yu untuk belajar melapor kepada mahasiswa, dan secara tidak dapat dijelaskan dia diatur menjadi wakil ketua serikat mahasiswa. Zhang Yu merasa kesal begitu mendengarnya, dia ingin menolak untuk datang. Namun, Li Yunliang tidak dapat menghentikan bujukan pahit itu. Li Yunliang tentu tahu bahwa Presiden Huang tertarik untuk meminta Zhang Yu mengambil alih jabatan sebagai ketua serikat mahasiswa berikutnya. Ini bagus untuk Zhang Yu, dan juga bagus untuk Li Yunliang sendiri.
Siswa di kelas mereka sendiri dapat masuk ke serikat mahasiswa dan bahkan menjadi ketua, dan mereka dapat dianggap sebagai penegasan terselubung atas kinerja guru kelas. Ada kalanya Anda dapat memoles kesan di benak kepala sekolah. Mengapa tidak melakukannya sendiri? Selain itu, popularitas Zhang Yu baru-baru ini di sekolah sangat tinggi, dan dia cukup dihormati sebagai guru kelas. Meskipun untuk waktu yang lama, kepribadian Zhang Yu membuatnya tidak bahagia. Namun, jika menyangkut kepentingan Anda sendiri, Anda harus senang jika Anda tidak menyukainya. Zhang Yujia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa Li Yun sama baiknya dengan menuangkan kacang. Ada 500 tahun sebelumnya, dan 300 tahun kemudian. Pada akhirnya, ia enggan berjanji untuk pergi ke serikat mahasiswa untuk pekerjaan paruh waktu. Bagaimanapun, pekerjaan kader serikat mahasiswa telah dipertahankan untuk waktu yang lama. Kita harus mengatakan bahwa distribusi kekuasaan pada dasarnya telah terbentuk. Zhang Yuqian hanya mendorong palang secara horizontal dan bertanya apa yang tidak akan berhasil dan bagaimana cara kerjanya. Oleh karena itu, kantor urusan akademik tidak secara khusus memintanya untuk bertanggung jawab atas apapun, yaitu, status quo dasar ketika ada sesuatu untuk ditunjukkan dan tidak ada yang harus dilakukan. Pada saat yang sama, Li Yunliang juga dengan cepat mengatur agar Zhang Yu menulis aplikasi untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Xiao Wei, sekretaris cabang, adalah pemberi rekomendasi. Ketika Liga Pemuda Komunis mendaftar, ia menjadi anggota kelompok untuk membuka jalan bagi ketua serikat mahasiswa. Seiring berjalannya waktu, panasnya persaingan nasional secara bertahap menurun. Meskipun Zhang Yu tidak mengagumkan, tetapi Anda tidak dapat melihat kepala Anda ke bawah dan Anda dapat melihatnya. Semua orang ingin mengatakan bahwa itu hampir sama. Tidak ada yang aneh dengan satu hidung dan dua mata. Mungkin Anda dapat melihat perbedaannya dengan menggergaji kepala Anda dengan gergaji mesin, tetapi bagaimanapun juga, hukum tidak mengizinkannya, jadi Anda harus lulus. Pada waktu berikutnya, sekolah menengah pertama melanjutkan tahap belajar intensif lagi. Zhang Yu masih tertidur dan belajar untuk memiliki beberapa hal, bahkan jika dia pergi tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak lebih dari duduk dan taring hanya tersenyum, hanya waktu bercanda. Lebih dari sebulan kemudian, Zhang Yu berturut-turut menjadi anggota Asosiasi Penulis Provinsi dan anggota Asosiasi Penulis Nasional, dan berhasil menyatakan diri sebagai anggota Liga Pemuda Komunis. Dia membayar biaya tur untuk pertama kalinya dari kehidupan sebelumnya ke kehidupan ini.